Baik Bu, izin memulai dulu nih Bu. Ya, saya ini di jalan soalnya jadi bingung. Oh, Ya, iya Bu. nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok Ngersek 8 akan mempresentasikan mengenai proposal yang sudah kami rancang. Kami di sini mengambil tema atau judul yaitu Ayatana Sahwahita. Ayatana artinya itu melaksanakan, sedangkan Sahwahita itu artinya menumbuhkan kebermanfaatan bagi semua. Jadi tema yang kami angkat di sini yaitu melaksanakan pengabdian dengan menumbuhkan kebermanfaatan bagi semua di Desa Cermi Kidul di era new normal. Oke, mungkin lanjut saja dan ke isi dari proposalnya. Nah, untuk yang pertama ini ada analisis, ada pendahuluan, yaitu analisis situasi di Desa Cermi Kidul. Bisa digeser dan langsung ke Desa Cermi Kidulnya. Nah, di sini kan kelompok 8 yang terdiri dari 15 mahasiswa itu mengambil tempat di Desa Cermi Kidul. Nah, Desa Cermi Kidul ini mengembangkan proyek desa. Proyek desanya itu ada Desa Tangguh Cermi Kidul, dan yang kedua ada Kampung Bersih Desa Cermi Kidul. Nah, Cermi Kidul ini adalah salah satu desa di Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik, yang terdiri dari atau terbagi menjadi 3 wilayah. Jadi di Desa Cermi Kidul ini tidak dibagi menjadi dusun, tapi dibagi menjadi 3 wilayah, ada Barat, Timur, dan Selatan. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.200 penduduk. Nah, sebagai proyek besarnya yaitu Desa Tangguh COVID 2009, Desa Tangguh COVID-19, Desa Cermi Kidul ini memiliki peranan yang sangat besar untuk memutus rantai COVID-19, khususnya di Kecamatan Cermi. Karena dari keseluruhan desa, di Desa Cermi, di Kecamatan Cermi, salah satu desa yang sebagai desa tangguh itu adalah Desa Cermi Kidul. Dan berdasarkan hasil wawancara kami dengan sekretaris desanya, di Desa Cermi Kidul juga menerapkan program Kampung Bersih. Nah, salah satu proyeknya itu adalah membuat taman di setiap wilayah, dan ada salah satu taman yang masih dalam proses pengembangan. Nah, selain 2 proyek besar itu tadi, juga masih ada proyek besar yang lainnya juga di Desa Cermi Kidul. Nah, jadi itu alasan kami mengambil Desa Cermi Kidul sebagai lokasi KKN. Untuk masalah yang dihadapi, nah sebagai desa tangguh COVID, itu kan banyak sekali tantangan untuk memutus rantai COVID-19. Salah satunya, mungkin bisa digeser, Denda. Nah, salah satunya itu saat ini itu sudah menurunnya masyarakat yang mematuhi protokol COVID-19. Beberapa masyarakat itu mengabaikan pemakaian masker saat melakukan kegiatan di luar. Jadi dari kepala desa atau sekretaris desa kemarin itu menyarankan kami untuk membantu dalam melaksanakan desa tangguh COVID-19 itu tadi, yaitu memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memakai protokol kesehatan COVID-19. Meskipun sekarang sudah eranya new normal. Nah, masalah yang kedua yaitu kurang optimalnya penggunaan dan pengadaan sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Nah, setelah kami melakukan survei kemarin, di beberapa tempat-tempat penting di Desa Cermi Kidul itu memang ada tempat untuk cuci tangan, namun kurang optimal digunakan. Jadi ada yang tidak ada airnya, ada yang tidak ada sabun cuci tangannya juga tidak ada. Nah, jadi itu adalah salah satu masalah yang dihadapi. Untuk yang ketiga, yaitu menurunnya hasil belajar anak-anak di Desa Cermi Kidul karena pembelajaran secara online yang kurang efektif. Nah, jadi kami di sini menemukan bahwa beberapa anak-anak di Desa Cermi Kidul itu mengalami penurunan dalam hasil belajar mereka. Karena pembelajaran online ini banyak sekali kendala yang dihadapi, mulai dari jaringan, terus media pembelajaran yang kurang efektif, dan lain sebagainya. Nah, yang masalah yang keempat yaitu dalam proyek Taman Desa, itu ada salah satu taman yang belum sesuai kriteria Taman Harapan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Sekdes kemarin, itu ada salah satu taman itu masih dalam pengajuan
pengajuan untuk dana perbaikan taman tersebut. Jadi insya Allah pada bulan Juni atau Juli itu dananya baru cair atau baru keluar. Nah, untuk yang kelima yaitu belum berkembangnya media informasi Desa Cermin Kidul. Nah, di sini kami kesulitan juga menggali segala informasi Desa Cermin Kidul, baik itu filosofinya untuk wilayahnya melalui internet maupun melalui media sosial lainnya, itu masih sangat jarang sekali media informasi tentang Desa Cermin Kidul. Jadi kami di sini bertujuan untuk mengembangkan media informasi di Desa Cermin Kidul sendiri. Nah, untuk manfaatnya itu ada bagi akademisi untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam kemampuan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian atau mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua untuk bagi pemerintah, yaitu membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan protokol COVID-19, khususnya melalui Desa Cermin Kidul sendiri. Dan yang ketiga yaitu bagi masyarakat, dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 dan mampu membantu masyarakat mengatasi segala masalah yang ada, khususnya di era new normal saat ini. Mungkin next, Danny. Nah, jadi dari masalah yang dihadapi tadi, kami mempunyai pemecahan masalahnya, yaitu program KKN kami, yang dibagi menjadi program utama dan program tambahan. Untuk program utamanya itu kami taruh di lampiran, yaitu untuk membantu proyek di desa Cermin Kidul. Yang pertama ada proyek Desa Tangguh, yang kedua proyek Kampung Bersih, dan membantu terkait proyek desa yang lainnya. Nah, ini untuk proyek-proyek besar yang kami lakukan, tapi ini sudah dalam bentuk Oke. Nah, mungkin bisa balik lagi Dan ke program yang tadi. Nah, selain program utama tadi, itu kami menambahkan program tambahan. Yang pertama itu berkontribusi mengembangkan program desa. Jadi kami kemarin juga dari Sekretaris Desa menyampaikan kalau nanti ada program-program lainnya, kami akan dihubungi mungkin dari teman-teman KKN bisa membantu untuk ketelaksanaannya. Misalkan kegiatan seperti sosialisasi kesehatan dan sosialisasi yang lainnya. Untuk yang kedua, ini ada program dari kami yaitu Satu Desa Satu Produk. Jadi kami mengembangkan suatu produk di desa tersebut sesuai dengan potensi yang ada. Nah, di Desa Cermin Kidul ini potensinya itu adalah tanaman toga. Jadi ada taman toga, itu biasanya taman digunakan sebagai obat-obatan. Jadi kami akan mengembangkan suatu produk kesehatan, mungkin itu berupa minuman atau berupa jamu, buat memperkuat daya tahan tubuh masyarakat. Nah, yang ketiga ada perpustakaan mini. Di sini untuk membantu untuk mengatasi permasalahan menurunnya hasil belajar siswa tadi atau anak-anak di Desa Cermin Kidul tadi. Jadi kami membuat perpustakaan mini dan kami juga memprogram untuk mengajak anak-anak di Desa Cermin Kidul itu untuk membaca. Jadi ada beberapa hari itu kami mengajak mereka untuk membaca di perpustakaan mini yang telah kami buat. Untuk yang keempat ada FLEG, untuk Fun Learning Matematik. Nah, itu adalah program bimbingan belajar. Namun di sini kemarin ada evaluasi bahwa FLEG itu kita tidak hanya fokus pada pelajaran matematika, tapi juga pelajaran yang lainnya juga. Untuk yang kelima yaitu pengembangan media informasi Desa Cermin Kidul. Nah, yang kami kembangkan ini berupa website atau aplikasi Android. Karena dari wawancara kemarin kepada Sekretaris Desa bahwa untuk website Desa Cermin Kidul itu masih belum ada. Jadi kami berniat untuk mengembangkan media informasi Desa Cermin Kidul melalui website. Dan nanti insya Allah akan kami kembangkan juga melalui aplikasi Android. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan atau lobutnya, secara garis besar kami melaksanakan program kerja itu pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, kami ini rencananya pembukaan untuk kelompok 8 rencana pembukaan pada tanggal
pembukaannya itu pada tanggal 6 Maret. Ini nanti disepakati juga sama Kepala Desa, 6 Maret 2021. Karena nanti akan dihadiri oleh seluruh mahasiswa dan seluruh perangkat desa di Desa Cermi Kidul. Dan untuk pelaksanaan program itu kami melaksanakan program di hari Sabtu dan hari Minggu, sedangkan untuk hari Senin sampai hari Jumat karena kami juga ada perkuliahan, untuk kegiatannya itu menyesuaikan. Jadi jika di Cermi Kidul ada program di hari Senin sampai Jumat, itu kami akan dihubungi dari pihak desa dan mungkin yang bisa membantu dari anggota kelompok 5, kelompok 8 itu bisa datang untuk membantu melaksanakan program tersebut. Mungkin itu Bu untuk program dari proposal dari kelompok 8. Oke, terima kasih. Ini yang perlu digarisbawahi untuk perizinan di tingkat desa. Ini ada nggak ada suratnya nggak, Mas? Atau kemarin hanya survei izin? Untuk survei kemarin itu hanya survei fisik Bu, sama kami juga sudah menyelesaikan proposal sementara. Tujuan proposal sementara itu kami memberikan gambaran terkait program KKN tahun 2021 ini Bu. Dan mengizinkan ya, diterima ya. Sudah diterima Bu. Oke, ya. Tapi ini nanti rencana kembali ke desa kapan? Ke sana lagi? Kemarin sudah saya sampaikan kepada kepala desanya Bu bahwa kami menyelesaikan proposal aslinya, proposal yang sebenarnya dari program KKN kami itu pada hari Sabtu, dan dari desa itu Oke, gini, soalnya kan koordinator DPL ini minta semacam ya, surat persetujuan dari desa diketahui oleh kecamatan. Nah, ini nanti kami konfirmasi lagi apakah memang perlu gitu. Untuk yang kemarin surat isian kosongan itu sudah ditulis atau belum? Sudah di-scan? sudah Bu. Sudah ya. Kirimkan ke saya ya. Oh baik Bu. Ya. Terus pernah nggak nanyakan ke desanya, kecamatan bagaimana gitu? Ini kecamatannya Kalau sama kayak Gresik 7 toh? iya sama Bu. Sama. Ada nggak? Eh, Ya gimana? Kalau saya kemarin itu Bu, saya menghubungi dari pegawai kecamatan dulu, baru saya Hmm. menghubungi ke Desa Cermi Kidul Bu. Oh, berarti secara lisan oke ya, tinggal Iya, nanti secara lisan sudah. perizinannya ya. Oke, jadi Gresik 8 programnya sudah rapi ya tadi ya. Gini, yang untuk apa itu desa tangguh tadi ada semacam ini enggak bantuan hand sanitizer atau bantuan masker gitu ada enggak program itu? Itu Bu, masih kami diskusikan Bu. Oh Karena gitu. itu kan memerlukan dana juga Ya, Bu. iya, Mungkin nanti heeh. kita sepakati dulu bagaimana enaknya untuk pembagian masker dan hand sanitizer. Kemarin juga ditanyakan dari sekretaris desa, mungkin mau membagikan masker sama hand sanitizer itu. Iya, karena desa kan biasanya mesti butuh apa butuh gitu kan mesti butuh biasanya. Butuh Iya yang Bu. berwujud gitu kan biasanya kan desa seperti itu. Ya udah nanti dibicarakan lagi. Ini yang proposalnya tadi kopnya diganti ya, kopnya sekarang kan nggak seperti itu. Oh iya baik Bu. Iya, terus apalagi? Kira-kira kendalanya apalagi kan ini sampai penelat 2 ini proposal masuk di SIM KKN sudah oke, baru nanti lanjut kegiatan. Pengisian SIM KKN per kegiatan, tidak per hari atau tidak per minggu, per ada kegiatan. Iya baik Bu. Ya, nanti proposalnya kalau sudah ini tadi diganti kirimkan ke saya. Ya. Iya baik Bu. Ya Bu, ini kami mau Eh, tanya terkait program waktu bulan Ramadan Bu. oh ya, April ya. Iya Bu. Iya, kenapa gimana? Itu untuk programnya bagaimana Bu? Apakah sama seperti program harian biasanya?
Atau kami menyesuaikan dengan di desanya juga, Bu? Lebih baik menyesuaikan, Mas. Kamu memprogram seperti apa tadi yang untuk Ramadan itu? Untuk Ramadan tadi kami masih belum memprogram. Tapi rencana paling itu, Bu. Programnya menyesuaikan dengan jika di desa ada kegiatan untuk bagi-bagi takjil atau Iya, kegiatan buka heeh. bersama. Mungkin Iya. kami bisa ikut Mungkin nanti membantu. untuk kelompok lain juga ya, kalau yang di Ramadan nanti sesuaikan dengan kondisi di desanya ya. Ya ditulis aja Mas di yang di program April tadi. Langsung sesuaikan aja. Oh ya, baik, Bu. Ya, heeh. Oke, kelompok Gresik 8, sekarang kelompok Gresik 7. Sebelumnya terima kasih ya, Bu. Iya, oke oke. Segera direvisi ya, langsung dikirim ya. Ya, baik, Bu. Gresik 7, mana atau Surabaya 69. Ini Surabaya 69, Bu. Oh iya, langsung aja. Sebelumnya Langsung ke programnya aja, Mas. itu Gimana? ini teman saya yang sekretaris sedang di luar. Jadi, Oh ya udah diomongkan aja, nggak usah ditampilkan. oh iya, terima kasih, Bu. Untuk kegiatannya kami laksanakan di RT 15 RW 2 Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Di situ kami mengambil pengajaran karena yang kami lihat adalah keadaan anak-anak kecil, terutama SD dan SMP ketika pandemi saat ini, mereka kesusahan untuk menjalankan sekolah dalam jaringan yang dimana mengharuskan mereka harus memiliki gawai, sedangkan tidak semua siswa itu memiliki gawai, bahkan orang tuanya tidak semua bisa memfasilitasi. Jadi di kampung tersebut di RT 15 setiap Sabtu malam dan Minggu malam itu ada kegiatan yang diinisiasi oleh kelompok belajar yang bernama Pijar atau Pelita Insan Pembelajar, di mana setiap Sabtu malam itu ada belajar seperti hal mata pelajaran mulai Inggris, IPS, matematika, dan lain hal sebagainya. Sedangkan ketika Minggu malam itu ada pembelajaran soal kesenian, mulai dari puisi, drama, kemudian tari, melukis, menggambar, mewarnai. Dan rencana kami untuk program di Desa Tanjung Sari ini nantinya kami mensupport atau menjadi bagian relawan yang membantu Pijar dalam melaksanakan pendidikan setiap Sabtu dan Minggu malam dengan menyesuaikan kurikulum yang diberikan oleh Pijar, dan koordinasinya sudah kami sampaikan kemarin bersama pengurus kelompok belajar Pijar itu. Kemudian untuk kegiatannya yang pertama adalah seperti yang tadi, support pembelajaran sebagai tenaga ajar dengan kemasan yang berbeda dari sekolah. Yang kedua, adanya olahraga pagi setiap minggu pagi, dan setelah olahraga adanya pembagian susu dan bubur kacang hijau kepada anak-anak. Yang ketiga, adanya pembagian takjil di bulan Ramadan dalam seminggu sekali. Yang keempat, pembelajaran di bulan Ramadan itu dilaksanakan setiap sore, sedangkan di bulan selain Ramadan itu dilaksanakan setiap malam. Apabila di bulan selain Ramadan itu ada mata pelajaran dan kesenian, kalau di bulan
Ramadan kami lebih fokus kepada kesenian, mulai dari mewarnai, menggambar, kemudian ada pembelajaran pembuatan mainan tradisional, terus adanya diskusi bersama anak-anak, bagaimana keluh kesah mereka ketika menjalani pandemi ini ya, selama hampir 2 tahun nantinya. Kemudian adanya program membantu pembangunan gazebo untuk tempat belajar anak-anak kecil. Jadi kelompok pijar ini berencana untuk membangun gazebo yang di mana nantinya gazebo tersebut menjadi tempat belajar anak-anak kecil, serta kami juga mau membangun atau mengambil sedikit space dari gazebo tersebut untuk menjadi ruang literasi atau ruang baca. Dan kami juga berencana untuk berbagi buku-buku bacaan, kemudian alat tulis, serta alat-alat menggambar. Kegiatan kami laksanakan pada hari Sabtu malam, Minggu pagi, serta Minggu malam. Untuk kegiatan di bulan Ramadan di sore hari pukul 3 sore sampai pukul 4:30, sama pelaksanaannya setiap Sabtu dan Minggu. Untuk pembangunan gazebo atau membantu pembangunan gazebo ini itu kondisional. Waktu pelaksanaannya kondisional, jadi nanti kawan-kawan dari Pijar menghubungi kami, kelompok KKN 69, apabila ada pengerjaan gazebo. Untuk rencana kami juga mengambil cuti 1 minggu sebelum hari raya dan 1 minggu setelah hari raya. Juga kami melaksanakan kegiatan ini selama bulan Maret ini sampai bulan Mei di lapangan langsung, dan di awal Juni sampai penutupan KKN nantinya kami akan melaksanakan secara daring. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu. Mohon maaf, Ibu dan kawan-kawan, bahwasanya kelompok kami belum bisa berbagi screen karena ada kendala. Mohon maaf. Oke, udah, makasih ya. Ini yang perlu digarisbawahi berarti fokus ke pengajaran ya. Yang lembaga pijar tadi itu yang mendirikan siapa? Desa atau swadaya ya? Gimana? Lembaga itu didirikan oleh masyarakat sendiri, cuman sudah berkoordinasi dengan pihak desa. Masyarakat di desa itu. Iya, seperti itu. Oh gitu. Berarti kan KKN masuk ini ke pijar itu sudah atas sepengetahuan ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Terus yang cuti tadi maksudnya apa? Libur gitu kan? Iya, Libur Bu. sebelum ini kan sepertinya nggak ada hari libur ya. Hari Iya, libur kan nggak ada hari libur. Jangan dikosongi kegiatannya, nanti diisi kegiatan daring koordinasi apa gitu. Kalau masalah libur kayaknya nggak ada deh. Oh iya, terima kasih, Ya, Bu. nanti diisi apalah, diisi kegiatan apa pasti bisa. Terus Baik, Bu. yang kegiatan sampai bulan Mei di lapangan, setelah itu fokus ke daring. Iya, Tidak apa-apa ya. Yang penting programnya tadi sudah terlaksana. Terus yang apalagi tadi? Desa itu tadi setiap minggu pagi ada senam. iya.
Heeh. Anak-anak atau warga? Kalau minggu pagi itu untuk anak-anak, Bu. Oh, ini fokus anak ya, yang di Iya, Oke, jadi pembelajaran anak, olahraga anak, fokus anak ya, gazebo anak. Oke, iya. program besarnya pengajarannya. Oke, jam 9 nanti proposalnya kirimkan ke saya ya. Ya, Ibu. Iya, jangan lama-lama. Ya, terima Rencana kasih, Bu. ini mau pembukaan kapan? Kalau pembukaan di lapangan besok Sabtu ini tanggal 6, Bu, malam. Tanggal 6. Oke, sama kepala desa. Iya, bersama perangkat desa. Hmm. Oke, nanti siapa tahu misalkan bisa video call sebentar ya, nanti kasih kabar ya ke saya ya. Baik, Bu. Pasti Oke, kami kabari. iya. Makasih Mas Imam. Yang Terima Gresik kasih. 7, ya. Gresik 7, Halo, iya Bu, gimana? apakah terdengar Bu? Ya, langsung Iya, aja mohon Mas maaf Bu, tadi Septian. saya sudah berbicara Bu, tapi nggak Iya, masuk. nggak dengar. Ya, langsung aja. Ya, apakah sudah terlihat Bu? Sudah, sudah. Langsung ke program aja Oh Mas. ya, oh ya. Untuk program yang kita usungkan itu ini Bu, bertema kemanusiaan. Kemudian ada beberapa keadaan geografi di Dusun Semampir itu memiliki dua dusun yaitu Jambu dan Semampir yang nantinya itu setiap program akan kami bagi di dua dusun tersebut karena itu sesuai dengan permintaan kepala desa. Terus untuk keadaan lingkungan di Desa Semampir itu kebanyakan di Desa Semampir itu para masyarakatnya itu mengandalkan bertani dengan mengandalkan air hujan, Bu. Sehingga jika musim kemarau itu terdapat masalah yaitu tidak adanya sumber air. Sehingga jika musim kemarau itu tidak bisa bertanam maupun berbudidaya ikan. Kemudian untuk potensi desa ada pertanian dan perikanan. Kemudian untuk kondisi warga Desa Semampir sendiri itu memiliki jumlah penduduk sekitar 1.905 dan tersebar di dua dusun, yakni Dusun Semampir dan Dusun Jambu. Kemudian ada beberapa potensi yang kami petakan antara lain yaitu di pendidikan, keadaan Desa Semampir dalam masalah pendidikan secara umum dapat dikatakan cukup memenuhi, walaupun sebagian besar hanya mencapai tingkat dasar. Kemudian untuk masalah pendidikan ini, dari Desa Semampir itu terdapat masalah pada pembelajaran secara daring ini. Kemudian di bidang ekonomi, mengingat banyaknya masyarakat Desa Semampir yang bertani dengan mengandalkan air hujan, maka di desa tersebut itu terdapat beberapa permasalahan, yaitu pada musim kemarau sumber air itu tidak terpenuhi. Untuk bidang sosial, dalam bidang sosial ini kemarin itu ada beberapa kendala yang kita temui atau dikatakan oleh kepala desanya terkait warga Desa Semampir itu mengalami kurangnya menjaga kebersihan sehingga banyak warga Semampir yang terpapar COVID-19 untuk beberapa bulan kemarin. Kemudian ada masalah pokok yang akan kita selesaikan, yaitu yang pertama itu menurunnya pola belajar siswa akibat dampak dari pandemi virus COVID-19 berakibat pada perubahan kecerdasan pada siswa sehingga siswa lebih malas untuk melakukan pembelajaran. Kemudian untuk masalah pokok yang kedua itu kurangnya kesadaran warga terkait kebersihan serta cuci tangan
yang teratur sehingga banyak warga yang mudah tertular virus COVID-19. Dari permasalahan yang didapat, kami dari KKN Gresik 7 itu memiliki beberapa pokok penyelesaian masalah, yaitu yang pertama itu bagaimana cara menambah pengetahuan dan wawasan siswa dalam pembelajaran daring serta melakukan bimbingan belajar terhadap siswa sehingga siswa tidak selalu terpacu pada pembelajaran online dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Untuk di poin pertama ini nantinya kita akan melakukan pengajaran itu setiap hari Minggu ataupun hari Sabtu jika proker kita sudah berjalan terlebih dahulu. Kemudian untuk pemecahan masalah, tahap pertama itu kita akan melakukan pembentukan organisasi dan survei itu sudah kami lakukan. Kemudian untuk menganalisis masalah juga sudah kami lakukan di kepala desanya. Kemudian tahap pelaksanaan, untuk tahap awal kita melakukan pembukaan di Balai Desa Semampir, yaitu memperkenalkan serta silaturahmi kepada perangkat desa maupun warga Semampir yang nantinya akan kita undang beberapa tokoh terkait. Kemudian untuk program kedua, yaitu kita mengajar seperti yang saya katakan sebelumnya, di hari Sabtu dan Minggu kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Itu maksudnya jika proker utama kita pada minggu tersebut tidak dijalankan, maka kita akan melakukan pengajaran. Jadi setiap hari Sabtu Minggu itu kita akan melaksanakan pengajaran di Desa Semampir. Pengajarannya sendiri itu berbentuk seperti kayak bimbel gitu, Bu. Kemudian ada proker juga, ini juga proker setiap bulan, yaitu membantu kegiatan posyandu di Desa Semampir. Untuk proker ini nantinya kita bisa bergabung bersama ibu-ibu posyandu. Apabila nanti membutuhkan bantuan kita akan segera bantu. Kemudian kita juga kemungkinan akan melakukan bagi-bagi snack atau biskuit untuk kesehatan dari balitanya. Selanjutnya membantu bersih-bersih desa. Untuk bersih-bersih desa ini kemarin sempat saya rencanakan sama teman-teman itu kita mengadakan bersih-bersih seluruh desa bersama warga. Namun kami rasa itu terlalu melibatkan orang terlalu banyak. Maka nantinya kita akan buat bersih-bersih di sekolah sekitar situ, karena di sekolah di Semampir itu terdapat 2 sekolah yang agak mangkrak, yaitu di MI-nya dan juga di SD-nya. Dan nantinya itu akan kita lakukan pembersihan serta perawatan bersama teman-teman dari Karang Taruna Desa Semampir. Kemudian ada sosialisasi pembuatan hand sanitizer. Ini merupakan program utama dari kami, yaitu mengingat banyak sekali warga yang kurangnya kesadaran akan kebersihan di desa tersebut, maka warga tersebut banyak yang terpapar COVID. Maka dengan itu kami berinisiatif untuk mengurangi paparan pandemi COVID-19 di desa tersebut dengan mengadakan pembuatan hand sanitizer yang murah dan mudah untuk dibuat. Untuk selanjutnya yaitu berbagi buku. Ini juga berkaitan dengan terkait pokok permasalahan pendidikan di Desa Semampir. Kebanyakan anak-anak itu lebih suka bermain HP daripada membaca buku. Di situ nanti kita akan melakukan sosialisasi terhadap anak-anak. Sebenarnya membaca buku itu asik gitu loh. Jadi nanti kita lakukan sedemikian rupa sehingga anak-anak diharapkan itu mempunyai keinginan untuk terus membaca buku gitu. Kemudian yang berbagi takjil ini akan kita laksanakan di saat bulan Ramadan. Ini juga kemungkinan akan kami laksanakan entah itu di sekitar Jalan Raya Desa Semampir ataupun akan kita bagikan ke warga Desa Semampir. Ini untuk program ini masih kita rencanakan lebih lanjut terkait
jalannya program tersebut. Kemudian ada lomba TPQ. Untuk lomba TPQ tersebut kita juga mengacu pada pokok permasalahan tentang pendidikan, yaitu kurangnya kesadaran orang tua akan mendidik anaknya. Itu kita ajarkan tentang pendidikan agama, yaitu dengan cara lomba TPQ, sehingga nantinya orang tua itu bisa mendidik anaknya terlebih dahulu sehingga anaknya siap untuk dilombakan di masjid tersebut. Kemudian ada senam pagi dan pembagian hadiah lomba TPQ. Jadi untuk senam pagi tersebut nanti dari kelompok KKN 7 itu rencananya akan dibuat sistem door prize. Jadi selain senam biasa, nanti kita akan mengadakan hiburan berupa door prize maupun hiburan lainnya, sehingga dapat merefreshing pikiran dari masyarakat Desa Semampir sendiri dan juga bisa menjaga kesehatan dari masyarakat Desa Semampir. Secara untuk hadiahnya itu kita buat agar warga Desa Semampir itu lebih kayak lebih tertarik gitu, Bu. Kemudian ada bagi-bagi bansos. Bagi-bagi bansos ini kemungkinan nanti ada beberapa sembako yang kami bagikan kepada anak-anak yatim maupun lansia yang kurang mampu di desa tersebut. Untuk bansos ini kita akan membagikan beberapa sembako dan uang tunai agar nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat Semampir. Kemudian untuk penutupan KKN akan dilakukan di balai desa dengan acara itu makan-makan, atau nanti kita silaturahmi bersama, ataupun kita juga membahas tentang hasil KKN yang kami dapatkan selama di Desa Semampir tersebut. Ya, Bu, sepertinya untuk programnya cukup di situ. Oke, terima kasih, Mas. Tadi saya dengar permasalahan tambak tadi masuk ke programnya enggak? Oh iya, untuk permasalahan ini untuk yang tambah. Mungkin ada penyuluhan tentang Oh ya, apa ini. itu Jadi permasalahan itu. iya, Bu. Jadi untuk potensi untuk permasalahan pertanian itu, kemarin saya sudah koordinasi sama kepala desa. Katanya kepala desa itu nanti disuruh tanyakan langsung ke pihak petani apa yang dibutuhkan, terus keluarnya apa gitu, Bu. Untuk tembusan selanjutnya kita belum menembusi ke pihak petani. Kemungkinan nanti waktu pembukaan atau waktu KKN berjalan kita akan melakukan pokok permasalahan di bidang pertanian itu, Bu. Iya, mungkin pendampingan di pertanian itu karena masuk di potensi desa tadi harus ada di programnya ya. Biarpun mungkin Iya, apa Bu. gitu, karena sudah digiring masuk. Oke, Iya, tadi Bu. ke anak-anak juga ya, programnya banyak yang ke anak ya, Iya, Bu. lomba TPQ. Mabar PUBG nggak ada itu. Nggak ada, Bu. Tapi untuk program yang senam itu nanti itu, Bu, ibu-ibu, Bu. Oh gitu, oke. Iya, semua warga. Kan apa kegiatan yang kita tawarkan itu memang semuanya harus positif, tetapi diselingi hiburan itu kan juga bisa. Anak-anak itu kan nggak dijejeli apa bimbel, Materi. dijejeli materi terus kan ini ya nanti agak diselipkan program yang untuk hiburan ke anak-anak. Untuk kelompok mana Gresik berapa tadi? Mungkin Tanjung Sari juga diselipkan program hiburan juga ya. Untuk Nggak apa-apa hiburannya juga. itu, mohon maaf, Bu, itu berupa kayak gimana, Bu ya? Kayak game atau gimana, Bu ya? Gimana? Maksudnya gimana? Ya game apa ya? Ya mabar PUBG itu lah ya seneng arek-arek. Tapi ya butuh kuota juga. Ya mungkin dipikirkan lagi apa ya. Kan karena tadi saya
lihat itu semua tentang pemberian materi, semua tentang ini. Iya, tapi ada diselipkan satu program untuk menghibur anak-anak apa gitu. Oh ya, baik Bu. Nanti dipikirkan. Hmm. Ya, oke. eh, saya ini pengen tahu, ini di proposal ada anggaran dana nggak? Ada Bu. Kita taruh Ada. di lampirannya. Untuk Gresik 7 ini ya, Gresik 7 ya. Ya Kira-kira benar Bu. berapa kisaran anggaran untuk KKN ini? Anggaran kemarin itu untuk semuanya itu sekitaran 9 juta Bu. Hah? Sekitar Berapa? 8 juta 700 atau berapa gitu Bu. Untuk anggaran yang pastinya itu Bu. Soalnya ini di reng-rengannya ini Heeh. sepertinya kendaranya ini lupa nggak Itu ditulis total anggarannya. gimana cara mencari sponsor atau semuanya urunan? Jadi itu sistemnya nanti kita buat bayar kas Bu per minggu itu tiap anak kena 35.000. Tiap minggu 35.000 per anak. Jadi nggak kerasa gitu ya modelnya. Iya Bu. Iya. Nggak kerasa langsung seabrek gitu. Nyoba nyari sponsor gitu nggak bisa? Itu juga kemarin opsi teman-teman seperti itu Bu. Gitu. Apa kira-kira mau nyari di mana? Kemungkinan sponsornya itu kita nyari di sekitar Cermis ini itu kan banyak pengusaha di bidang ini Bu, kayak makanan ringan itu loh Bu, keripik. Oh gitu. Oh gitu. Oh, maksudnya ini minta sumbangan ini namanya. Terus bukan. Minta sumbangan atau nanti imbal jasanya apa ke mereka? Eh, Nanti kira-kira itu waktu senam itu nanti kita buatkan spanduk. Itu spanduknya buat mengundang warga lah, itu nanti spanduknya kita taruh sponsor dari pihak sponsor itu Bu. Oh, untuk mempromosikan. Betul. Mm. Apa itu untuk keperluan pertanian tadi kan biasanya ada produk-produk yang biasanya dipakai itu produk pertanian yang biasanya dipakai warga itu siapa tahu Oh iya Bu. pakannya itu loh ikan itu atau apa. Oke, ini sekitar 9 juta ya Kak. Kalau ini Gresik 8, Gresik 8 reng-rengan biayanya berapa? Kalau kami dari Mesir 8 belum Bu, belum membuat reng-rengan biaya Bu. Oh, di proposal berarti belum ada. Belum ada Bu. Nanti ndang ditambahkan Apakah ya. nanti perlu di... Oh iya Oh Bu, iya, baik Bu. Reng-rengan kasar aja. Iya Bu. Ya. Yang Surabaya. Surabaya itu sistemnya iuran Bu, tiap minggu 10.000 sama tiap bulannya 25.000 buat posko. Reng-rengan ini pengeluaran. Oh, belum tahu Bu, itu tadi masih di tangannya siapa? Sekretaris saya. Oke. Nanti di proposal dicantumkan ya, Mas. Ya Bu. Oke, ada yang bertanya? Nanti setelah proposalnya dikirim ke saya, nanti mungkin ada koreksi-koreksi juga, nanti saya kembalikan lagi. Ada yang ditanyakan? Udah cukup. Nanti kalau ada perlu apa Belum gitu, ada. ya di grup aja ya. Ini infonya ketuanya ada grup sendiri ya, yang dikoordinir universitas ya. Ya Bu, betul Bu, ada Bu. Nah, oke. Apa info terbaru ada nggak? Ada Bu, info terbaru itu terkait eh, pengisian form untuk izin serta proyek Bu, untuk mendata izin serta proyek. Oh iya, iya soalnya banyak yang permasalahannya di perizinan banyak sekali. Ini kok alhamdulillah 3 desa ini kok ya oke-oke saja karena yang lain itu aduh ruwet ternyata. Nggak minta ini desanya nggak minta rapid gitu nggak kan? Enggak Bu. Tapi Nggak. kemarin Kalau waktu itu kita Ah, mau ya, ngadain proker itu di ah. sekolah itu katanya kepala desanya kalau ngadain proker di sekolah Mas
saya sarankan semua anggota itu mengadakan rapat dulu gitu Bu. Tapi itu untuk program itu kita batalkan dan kita ganti ke program lainnya Bu. Oh iya, oke. Soalnya banyak yang aneh-aneh permintaannya itu ya. Alhamdulillah lah kelompok ini semoga lancar sampai selesai. Amin. Amin. Oke. Ya udah nanti kalau ada pertanyaan di grup ya. Proposal segera dikirimkan Baik, ke Bu. saya karena untuk outputnya Penlat 2 ini. Terus daftar hadir yang kayak kemarin jangan lupa. Iya, Bu. Oke, ya. Saya akhiri ya Penlat 2 hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Beta.